warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 HTNB akan menyelesaikan tugas video podcast moderasi beragama dengan tema menjaga marwah antar umat beragama dalam kehidupan bernegara. Yang beranggotakan saya sendiri, Tessa Yuliana, dengan NIM 10322057. Saya sendiri, Taufik Hidayat, dengan NIM 10322076. Saya Muhammad Fayyad Al-Farisi dengan NIM 10322047. Saya sendiri Emerlangga Rivaldi dengan NIM 10322068. Oke, di sini kami akan melakukan podcast tentang moderasi beragama dengan tema tadi, menjaga marwah antar umat beragama dalam kehidupan bernegara. Di sini kami akan melakukan bertanya kepada narasumber dengan 5W1H. Oke, jadi di sini kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama ada Mas Taufik dan yang kedua ada Mas Erlangga. Sebelum kita melakukan podcast, kita alangkah baiknya perkenalan dulu lebih dalam lagi dengan narasumber keduanya. Yang pertama Mas Taufik. Mas Taufik kuliah di UIN ya? Ya, ngambil jurusan hukum. Apa sih motivasi Mas Taufik ngambil jurusan hukum sih? Untuk motivasi sendiri, kenapa saya mengambil di Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan program studi yaitu Hukum Tata Negara, karena saya termotivasi dengan saudara saya yang mana beliau telah menjadi advokasi sehingga menginginkan saya untuk mengikuti jejaknya melalui jurusan atau jalur kuliah di UIN dengan jurusan HTN tersebut. Jadi Mas Taufik ini masuk di UIN ngambil hukum, jadi ingin menjadi advokat ya? Betul. Oke. Selanjutnya Mas Erlangga. Nah, Mas Erlangga kenapa sih mengambil di UIN dan kenapa bisa mengambil jurusan hukum? Yang pertama, saya mengambil di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid karena letak yang dekat dari rumah, biar tahu keadaan orang tua. Yang kedua, saya memilih jurusan tata negara karena saya ingin mengetahui tentang tata pemerintahan di Indonesia dan saya cita-citanya ingin menjadi anggota dewan bupati. Oke, sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi Mas Erlangga ini masuk di hukum di UIN ingin menjadi bupati. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke podcast kita tentang menjaga marwah antar umat beragama dalam kehidupan bernegara. Yang pertanyaan di mana kita menggunakan 5W1H, teman-teman. Yang pertama itu apa? Apa sih yang terjadi jika tidak adanya marwah dalam suatu negara, Mas Taufik? Oke, terima kasih kepada penanya. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai pentingnya apa peran marwah dalam konteks kehidupan di suatu negara. Jadi hari ini marwah sendiri itu merupakan sikap atau suatu perilaku di mana kita bisa saling menghormati, menghargai sesama umat beragama. Kan kita lihat sendiri di dalam suatu negara pasti beragam suku budaya yang ada, sehingga dengan adanya sikap marwah maka bisa menjalin interaksi yang hebat antara perbedaan yang ada, sehingga bisa mensejahterakan kehidupan di dalam suatu negara agar tidak terjadinya konflik atau pertikaian yang ada. Jadi ini tuh marwah sangat penting untuk kita ya Mas Taufik ya. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua, silakan Mas Fayyad. Pertanyaan kedua kepada Mas Erlangga. Kepada siapa saja seharusnya kita bersikap marwah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fayyad ya. Yaitu seluruh masyarakat yang ada agar dapat menimbulkan rasa toleransi satu sama lain, mempererat persatuan dan kesatuan,
menciptakan dan menjaga kerukunan serta tidak mudah terpecah belah di antara adu domba yang lain. Oh, berarti kita diterapkan ke diri sendiri dahulu, lalu kita sesama sesama manusia gitu menerapkannya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu di mana penerapan sikap marwah agar kita selalu waspada dan tidak terintervensi mereka yang kurangnya moralitas bernegara. Gimana Mas Taufik? Oke, gimana penerapan marwah seharusnya di dalam suatu kehidupan sehari-hari. Di sini penerapan marwah itu kita terapkan di mana saja keberadaan kita. Contohnya seperti apabila kita sedang berwisata di Bali, di situ kan banyaknya non-muslim atau minoritasnya itu penduduk Bali itu penduduk yang agamanya itu Buddha maupun Hindu. Di situ kan kita pendatang sebagai muslim. Maka dari itu kita bawa sikap marwah, sikap kita saling menghargai, menghormati apa yang telah tertera, apa yang telah tersusun di dalam suatu wilayah di Bali tersebut. Maka kita harus mengikutinya supaya tidak terjadi bentrok atau tidak adanya terintervensi antara satu dengan pihak lain. Maka apabila kita ingin berwisata di situ, maka aturan yang telah tertera di suatu wilayah harus kita taati. Oke, berarti dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun kita harus menerapkan sikap marwah ya Mas Taufik ya. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Mas Erlangga, kapan seseorang merasa aman dalam kehidupan sehari-hari? Oke, aman merupakan objek tindakan dari seseorang. Kita merasa aman apabila diri kita mengalami keleluasaan dalam menjalani hidup. Artinya nyaman atau tidaknya itu suatu tindakan dari orang tersebut. Oh, berarti kapan seorang merasa aman dalam kehidupan sehari-harinya itu tergantung diri kita sendiri ya. Intinya kita diri sendiri harus merasa diri kita aman, diri kita tenang dari kita sendiri, begitu ya Mas Erlangga. Oke, selanjutnya Mas Taufik, kemudian yaitu mengapa Mas Taufik itu mengambil tema ini, orientasi dan implementasinya itu untuk apa? Oke, dilihat dari segi kewilayahan di Indonesia ini kan sangatnya luas. Beragam agama di dalam negara ini menjadikan kita akan bersikap marwah atau bisa menghargai untuk menyatukan seluruh masyarakat atau warga yang ada di dalam negara tersebut. Orientasi ke depannya itu supaya apabila kita berinteraksi atau bersosialisasi dimanapun, khususnya di dalam negara itu, agar menjalin dengan mudah, tidak egois salah satu dengan yang lain seperti itu. Soalnya apabila kita sikap marwah ini tidak diterapkan, maka kita cenderung akan ibaratnya itu tidak mau berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Nah, di sini sikap tersebut merupakan sikap yang perlu kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan, dan kita ambil tema ini supaya bisa menjadikan pembelajaran kita ke depannya untuk saling menghargai sesama umat beragama. Iya, berarti di sini kita selalu saling mengingatkan satu sama lain ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, silakan Mas Ryan. Pertanyaan terakhir untuk Mas Erlangga. Bagaimana pendapat Mas Erlangga tentang moderasi beragama di Indonesia ini? Oke. Moderasi beragama di Indonesia itu menurut saya sangat baik. Contohnya kemarin ada datangnya biksu ke Indonesia melalui jalur darat, yaitu jalan kaki dari Jakarta ke Kabupaten Magelang, kan melintasi jalur Pantura, dan warga-warga sekitaran Pantura itu menyambut hangat dengan kedatangan biksu dengan mengawal maupun memberikan makanan ataupun minuman. Dan
di Pekalongan ulama terkenal yaitu Al-Habib Maulana Habib Lutfi bin Yahya memberikan apa namanya Tempat singgahan iya. singgahan untuk para biksu agar Istirahat, ya, iya. istirahatnya enak lah gitu dan memberikan apa saja yang diperlukan oleh biksu. Mungkin itu saja. Berarti di Indonesia ini tuh sangat menerapkan moderasi beragama. Apalagi kan mereka itu kayak butuh effort dari si biksu itu kan, effort sekali jalan kaki untuk ke Candi Borobudur. Betul. Dan dari Indonesia ini sangat menghargai kedatangan biksu itu ya. Jadi di Indonesia ini, di negara Indonesia ini tuh sangat menerapkan moderasi beragama ya Mas Erlangga ya. Oke, itu podcast kami tentang moderasi beragama, tentang tema menjaga marwah di negara kita. Mungkin moderasi beragama di Indonesia ini tuh masih sangat banyak sekali yang terjadi di Indonesia ini, yaitu yang salah satu tadi disebutkan oleh Mas Erlangga itu sangat toleransi sekali, sangat menerapkan marwah sekali. Dan banyak moderasi beragama di Indonesia yang belum kita tahu. Mungkin Mas Taufik bisa menyebutkan lagi salah satu contoh moderasi beragama di negara kita. Oke. Saya akan menyebutkan beberapa sikap moderasi beragama di Indonesia. Yang tadi disebutkan Mas Erlangga itu kan mengenai datangnya biksu ya. untuk beribadah di Candi Borobudur. Ya. Seperti itu kan termasuk moderasi beragama, bagaimana sikap kita menyambut kedatangan mereka supaya mereka itu merasa aman akan datang di negara. Itu sikap tersebut bisa kita ambil pelajaran untuk bagaimana meneruskan sikap tersebut kepada penerus bangsa, khususnya para pemuda, agar sikap tersebut itu masih masih tetap terpakai untuk terjaga untuk seterusnya. Terus mengenai contoh lain moderasi beragama di Indonesia itu seperti yang biasa kita dengar, mengenai ibadah seorang umat Kristiani, mereka ibadah dengan cara aman. Walaupun di Pekalongan sendiri kan terdapat gereja dan di sampingnya itu ada masjid. Ya, di situ kan bisa kita buktikan bahwa di Pekalongan sendiri, Pekalongan kan termasuk wilayah Indonesia, di mana warga Pekalongan itu tidak saling adu, artinya walaupun ada tidak suatu bentrok gitu tidak ya. bentrok, seperti itu. Walaupun ada dua tempat ibadah, tetapi mereka menjalankan ibadah mereka dengan masing-masing dengan aman, tidak merasa takut antara agama satu dengan agama lain. Ya, seperti itu contoh dari saya. Mungkin di negara-negara lain juga penerapan moderasi beragamanya berbeda. Di Indonesia sendiri kan unik atau beragam dengan sifat dari moderasi beragama. Seperti itu menurut saya. Nah, oke teman-teman, jadi cukup itu saja dari kami tentang moderasi beragama yang terjadi di Indonesia. Cukup baik, sebaik-baik sekali, dan terima kasih kepada Mas Erlangga dan Mas Taufik yang sudah menjelaskan tentang moderasi beragama, tentang sikap marwah kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perbuatan atau perkataan yang kurang. Cukup sekian dan terima kasih sekali. Kami ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.